Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya ucap banyak terima kasih kepada dosen pengampu Pak Ceceng Salamuddin yang telah memberikan waktunya kepada saya tentunya untuk membuat video presentasi dalam mata kuliah inovasi kurikulum PAI. Nah, dalam video presentasi kali ini saya akan membawakan materi tentang pendekatan, prinsip, strategi, dan prosedur inovasi kurikulum. Nah, baik, mungkin langsung masuk aja kepada poin-poin atau sub-sub materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu pertama pendekatan inovasi kurikulum PAI, yang kedua ada prinsip inovasi kurikulum, yang ketiga ada strategi inovasi kurikulum PAI, dan yang terakhir ada prosedur atau langkah-langkah inovasi kurikulum PAI. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pendekatan inovasi kurikulum. Nah, pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Nah, dalam pendekatan itu ada 5 bahasan ya. Yang pertama itu ada pendekatan subjek akademis. Yang kedua itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Mungkin yang pertama itu ada pendekatan subjek akademis ya. Nah, prioritas daripada pendekatan ini adalah mengutamakan sifat perencanaan, program, dan juga mengutamakan penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, dalam sekolah atau madrasah ya, dalam pendidikan agama Islam ini mempunyai beberapa aspek seperti dalam bidang studi tersendiri seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, dan sejarah Islam. Itu merupakan pendekatan subjek akademis ya. Yang kedua itu pendekatan humanistik. Jadi pendekatan humanistik ini dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia. Nah, filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Nah, dalam pendekatan humanistik ini berpusat tentunya pada siswa, jadi student centered, dan mengutamakannya itu daripada bidang perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Nah, yang ketiga itu pendekatan rekonstruksi sosial. Nah, kurikulum rekonstruksi sosial ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Nah, banyak prinsip kelompok ini yang konsisten dengan cita-cita tertinggi. Contohnya, masalah hak asasi kaum minoritas. Itu merupakan pendekatan dari rekonstruksi sosial. Yang keempat itu ada pendekatan teknologis. Yang kelima ada pendekatan problem peserta didik. Itu merupakan dari pendekatan daripada kurikulum ya. Lanjut ke poin yang kedua ya, ada yang kedua itu ada prinsip inovasi kurikulum PAI. Dalam prinsip ini tentunya digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip ini ada 2 ya yang saya bawa dalam materi kali ini. Yang pertama itu ada prinsip relevansi, yang kedua itu ada prinsip fleksibilitas. Relevan itu bisa diartikan cocok ya. Jadi kurikulum minimal harus mempertimbangkan dimensi internal dan eksternal. Ketika mengacu pada prinsip relevansi, ada secara internal dan eksternal. Nah, secara internalnya itu
Kurikulum adalah hubungan antara komponen kurikulum seperti tujuan, materi, strategi, organisasi, dan penilaian. Secara eksternal, ini meliputi kebutuhan iptek, relevansi epistemologis, kebutuhan dan kemungkinan mahasiswa atau relevansi psikologis, serta kebutuhan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Itu merupakan prinsip relevansi. Yang kedua itu ada prinsip fleksibilitas, artinya ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak, yang meliputi fleksibilitas dalam memilih program pendidikan. Itu kedua relevansi yang saya bawa atau ambil pada video kali ini ya. Ada banyaknya mungkin relevansi ini, tetapi saya hanya mengambil dua pokoknya tertentu saja. Lalu yang ketiga ada strategi inovasi kurikulum PAI. Nah, poin yang saya bahas juga di sini tidak semuanya, mungkin saya ini membawa atau mengambil kedua poin saja. Nah, dalam salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Nah, yang saya ambil dalam kali ini itu terdapat strategi fasilitas dan strategi pendidikan. Tapi sebelumnya dalam strategi ini terdapat 5 strategis ya. Yang pertama itu ada strategi fasilitatif atau fasilitatif strategis. Yang kedua ada strategi pendidikan atau reedukatif strategis. Yang ketiga strategi bujukan. Yang keempat ada strategi paksaan. Dan yang kelima itu adalah strategi paksaan atau power strategis. Nah, yang semuanya itu kan ada 5 tentunya, tetapi yang saya ambil pada video kali ini hanya 2, yaitu bahasan yang saya ini hanya 2 dari kelima strategi tersebut. Nah, yang saya bahas pada video kali ini itu yang pertama ada strategi fasilitatif dan strategi pendidikan atau tadi seperti strategi reedukatif atau strategi pendidikan. Mungkin pertama itu ada strategi fasilitatif yang akan bahas oleh saya, di mana strategi fasilitatif ini artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Penyediaan fasilitas merupakan faktor yang paling utama dengan tujuan agar program perubahan sosial dapat berjalan dengan mudah. Nah, strategi ini dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, pertama, digunakan tepat pada sasaran perubahan atau target perubahan, perbaikan, menerima bantuan dari luar. Yang kedua, dilaksanakan dengan program yang menimbulkan kesadaran seseorang atas tersedianya fasilitas yang diperlukan. Yang ketiga, digunakan dengan tepat sebagai kompensasi motivasi rendah terhadap usaha perubahan sosial. Nah, yang terakhir tuh yang keempat, yaitu menciptakan peran baru dalam masyarakat. Itu merupakan strategi fasilitatif atau fasilitas ya tentunya. Yang kedua, yang poin saya akan bahas yaitu strategi pendidikan. Nah, atau reedukatif strategi ya. Dalam pendidikan berarti itu mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan informasi untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan bahwa manusia itu mampu membedakan fakta serta tingkah laku yang dialaminya. Nah, strategi pendidikan ini menggunakan istilah reeducation dengan alasan bahwa seseorang harus belajar dan mempelajari tingkah laku atau sikap baru ya. Itu merupakan daripada strategi pendidikan atau reedukatif strategis. Itu daripada strategi inovasi kurikulum PAI atau poin yang ketiga ya, yang bagian C. Lanjut. Nah, poin terakhir itu ada prosedur inovasi kurikulum PAI ya. Secara langkah-langkah pengembangan inovasi ini terdiri atas diagnosis kebutuhan dan perumusan tujuan.
Nah, tentunya banyak lagi langkah-langkah dalam prosedur inovasi kurikulum PAI ini. Tetapi saya hanya mengambil 2 daripada langkah-langkah pengembangan kurikulum. Nah, yang saya ambil ini ada analisis dan diagnosis kebutuhan dan perumusan tujuan. Yang pertama itu ada analisis diagnosis kebutuhan ya. Langkah pertama dalam pengembangan kurikulum adalah menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan ya. Hasil analisis dari ketiga aspek tersebut kemudian didiagnosis untuk disusun menjadi serangkaian atau kebutuhan sebagai bahan masukan bagi kegiatan pengembangan tujuan. Itu merupakan analisis dari diagnosis kebutuhan. Itu yang kedua ada perumusan tujuan. Nah, setelah kebutuhan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan. Tujuan dalam kurikulum berhierarki, mulai dari tujuan yang paling umum atau kompleks sampai pada tujuan yang lebih khusus. Nah, hierarki tujuan tersebut meliputi yang pertama tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan serta tujuan instruksional umum dan khusus. Benjamin S. Bloom dalam Taxonomy of Educational Objectives membagi tujuan menjadi ranah atau domain, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif ini berkenaan dengan penguasaan atau kemampuan-kemampuan intelektual atau berpikir. Afektif ini berkenaan dengan penguasaan dan pengembangan perasaan, lalu sikap, minat, dan nilai-nilai. Nah, sedangkan domain psikomotor ini berkenaan dengan penguasaan dan pengembangan keterampilan motorik. Nah, itu saja mungkin pembahasan pada video kali ini. Saya minta maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sekali lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.